Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji kepada Allah, hanya dengan nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Bahkan kalau dibilang ngaji biasanya orang muslim semua, tapi ini semuanya ada ya. Jadi kita sama-sama jadi baik aja ya. Mudah-mudahan ada manfaat dari pertemuan ini, dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Salam takzim kami kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Dispora Sumatera Selatan yang sudah memfasilitasi mengadakan acara luar biasa ini. Dan sebelum masuk ke bahasan ke moderasi, Koko pengen ngajak ngerenungin lagi dulu tentang bagaimana pemuda seharusnya ya. Karena kalau ngelihat bagaimana besarnya peradaban di zaman dulu, wabil khusus memang Islam yang Koko pelajari, itu andil pemudanya banyak sekali. Seperti misalkan yang membuka Madinah untuk menjadi kota muslim sebelum Nabi akhirnya masuk ke sana, itu dibuka hanya dengan 6 orang pemuda saja. 6 orang saja. Maka kalau di sini ada segini banyak pemuda yang luar biasa, insya Allah Indonesia akan jadi baik nih ya. Dan dari ilmu hadis, contoh dari sekian banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan, tapi 67% dari semua hadis yang ada itu hanya dari 7 pemuda saja. 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Efeknya seperti itu ya. 7 mewakili jumlah sahabat itu ada sekitar 120 ribuan ya. Atau 10 sahabat yang dijamin surganya, 7 diantaranya umurnya di bawah 30, 5 diantara mereka usianya di bawah 20, jadi masih umur belasan. Seperti kalian insya Allah umur belasan, tapi Masya Allah mereka sudah dijamin surganya oleh Allah dan Rasulnya ya. Maka mundur ke abad-abad selanjutnya, ada Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, jadi sultannya umur 22, dan di umur 15-nya udah jadi wali kota ya. Umur sekarang umur 15, jangankan disuruh ngurus kota ya, kadang ngurus kamar sendiri aja berantakan ya, kayak kapal pecah. Salah satu yang jadi bahasan kenapa mereka kok muda-muda udah bisa kayak begitu, ya memang adalah dekatnya mereka dengan wahyu, dengan petunjuk dari Tuhannya ya. Sehingga memang kita tahu ketika ada yang menyebutkan, oh iya semua agama ngajarin kebaikan, tapi memang tidak semua orang yang ngakunya beragama berbuat baik ya. Tergantung seberapa dekatnya, betulan dekat atau enggak. Maka memang ketika akhirnya kita bicara agama di sini, kalau pengen semuanya yakin dulu bahwa kalau sudah kita fokus, wabil khusus kayak contoh kalau misalkan Islam, maka ya harus benar-benar dijadikan jalan hidup gitu. Nggak cuman sekedar ya udah ritual doang. Tiap hari ruku, sujud, ruku, sujud, ruku, sujud. Mohon maaf ya. Orang Jepang kalau mau bisa bikin robot yang 24 jam gerakannya ruku, sujud gitu aja terus. Tapi apakah dia disebut jadi orang yang soleh? Robot yang soleh? Nenek-nenek nyebrang ketabrak, dia cuek aja, ruku, sujud, ruku, sujud, ruku, sujud. Dah robot. Emang di on untuk kayak begitu gitu. Maka setelah kita tadi udah sepakat, ya udah yuk beragama nih, dijadiin jalan hidup nih, nggak cuma sekedar tulisan nambah 1 kolom di KTP gitu ya. Tapi juga berarti dijadikan jalan hidup yang nanti setelah dijadikan jalan hidup, bukan sekedar oh aku udah jadi muslim yang baik nih, misalkan muslim ya, aku udah jadi muslim yang baik nih karena setiap hari sholat, tapi sangat disayangkan misalkan ternyata masih julid ya, masih nyakitin orang. Supaya jangan sampai iya sholat sih sholat, dulu sebelum hijrah katanya, sebelum tobat, sebelum ngaji, yang diomongin, yang digibahin teman tongkrongannya yang beda pendapat. Setelah ngaji, hijrah, tobat, cuman tempat gibahnya aja yang beda di masjid, dan yang diomongin adalah ustadz yang beda pendapat ya. Supaya jangan sampai kayak begitu. Kalau di Islam kita sering disebutnya harus jadi rahmatan lil alamin ya, benar-benar jadi rahmat bagi seluruh alam. Tapi berarti harus kayak begitu esensinya. Yuk, pertanyaannya adalah
Ini kita udah beragama nih sejauh ini, bahkan di sini mungkin mewakili agamanya masing-masing. Nah, agama kalian itu sudah membuat kalian jadi manusia yang seperti apa? Itu mesti dipikirin. Ya. Karena sekali lagi, kalau hanya sekedar kalian beragama yang muslim contohnya, hanya membuat kalian jadi setiap hari ruku sujud doang, ya kita kalah sama robot yang dibikin untuk gerakannya begitu-begitu aja. Ya. Tapi bahkan kalau dalam Islam disebutkan bahwa mukmin yang baik, yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi merubah diri kita sampai jadi manusia seperti apa. Kalau kutipkan, izin ini riwayatnya memang ada dari orang-orang muslim. Ada satu riwayat menceritakan tentang orang yang namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Kalau yang muslim mungkin tahu, ini adalah orang yang membunuh sepupunya Nabi, Ali bin Abi Thalib, yang menjadi pemimpin di saat itu. Dan dia dianggap pemimpin di saat itu yang jelas-jelas masih saudara dengan Nabi, tapi dianggap kafir oleh mereka. Dianggap ngaco, dianggap salah, sampai harus dibunuh waktu itu. Na'udzubillah. Uniknya orang-orang ini sholatnya luar biasa. Bahkan Nabi udah ngingetin, nanti akan ada harinya ya, bahwa akan ada orang, disebutnya orang Khawarij, yang sholat kalian tidak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Ini bilang kaliannya bukan ke kita ya, tapi ke para sahabat-sahabat Nabi yang sholatnya kita tahu kualitasnya luar biasa. Yang sholatnya nggak pernah lupa rokaat kayak kita ya. Dan jelas bacanya nggak kuliah kulhu lagi, kuliah kulhu lagi ya. Maka waktu itu akhirnya naudzubillah ini orang sampai bunuh. Padahal punten ya, mereka sholat sampai jidatnya berdarah-darah. Mereka baca Quran sampai suaranya hilang. Cuman begitulah kata Nabi, agamanya cuman di lisan aja, nggak masuk nyampe ke hati. Ya, sampai naudzubillah bukannya mempersatukan, malah sibuk jadi biang kerusuhan di saat itu. Nabi menyebutkan keimanan mereka melesat seperti melencengnya anak panah, dan kalau aku masih hidup saat mereka ada, aku yang akan memerangi mereka. Nabi sendiri yang akan menghukum mereka. Ya. Lebih uniknya lagi, Pak, ini orang ketika dihukum, waktu itu kita masih mengenal hukum kisos ya, kedua tangannya dipotong, dia diem, ngerasa bener. Bahkan masih sambil baca, ketika ngebunuh Sayyidina Alinya pun pakai bacaan Quran lagi, sambil baca. Dipotong kedua kakinya, masih diem juga. Waktu pengen dipotong lidahnya, mohon-mohon supaya nggak dipotong. Yang nggak eksekusi heran, tangan kaki dipotong anteng-anteng aja, kenapa lidah jangan? Dia malah jawab kayak begini, aku tidak ingin mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Jadi zikir terus di sana, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, gitu aja terus. Tapi ngelihat yang saudaranya beda dikit, kelut, berantem, musuhan. Maka naudzubillah, ini justru di dalam Islam justru paling dibenci. Makanya punten kalau misalkan kalian ketemu misalkan dengan oknum yang ngakunya berislam, bahkan kalian lihat dia sholat, bahkan kalian lihat mereka pakai pakaian muslim, tapi mulutnya justru paling menyakiti kalian, saudara-saudara yang non muslim, itu orang-orang yang tadi disebutin sama Nabi ya. Ada yang salah dalam mereka beragama. Di riwayat yang lain, ada hadis lain menceritakan Nabi sama para sahabat lagi ngumpul di masjid. Nabi tiba-tiba nunjuk ke pintu, nanti ada ahli surga nih masuk nih. Dan di situ disebutkan bukan sahabat yang terkenal, karena di hadis tersebut bahkan nggak disebut namanya orang ini siapa, cuman digambarkan seorang bapak-bapak yang jenggotnya basah karena habis wudhu. Seorang bapak-bapak yang jenggotnya basah karena baru beres wudhu. Tapi Nabi nyebut orang itu 3 hari berturut-turut ahli surga datang nih. Dia lagi 3 hari berturut-turut. Akhirnya beberapa sahabat yang muda, contoh Abdullah bin Amr bin Al-As, pengen tahu amalan orang ini apa. Makanya izin untuk ke orang itu, boleh nggak saya nginep di rumah kamu? Karena pengen tahu amalannya. Diizinkan nginep, setelah 3 hari berturut-turut, baru akhirnya dia jujur, sebetulnya aku nginep tuh pengen tahu amalan kamu apa. Sampai Nabi nyebut kamu ahli surga 3 hari berturut-turut. Tapi setelah dilihat, sholatnya cuma yang wajib-wajib. Bukan yang setiap hari sholat sampai dari malam sampai ke subuh lagi. Bacaan Qurannya ya biasa aja gitu. Sampai akhirnya kan nanya gitu, apa amalan kamu? Ya dijawab ya,
Ya kayak yang kamu lihat aja. Nggak saya tambahin, nggak saya kurangin, emang segitu-gitunya. Tapi, baru dia bilang tapi. Yang membuat dia sampai disebut ahli surga adalah si tapinya ini. Ya, yaitu dia menjawab, tapi aku tidak pernah tidur dalam keadaan belum memaafkan orang yang menyakitiku. Aku tidak pernah ingin nikmat orang lain itu hilang dari dirinya. Nggak pernah dengki. Oh iya, ibadahnya bukan yang sampai sujudnya jidatnya berdarah-darah, tapi agamanya masuk nyampe ke dalam hati. Ya, punten ya. Bahkan nanti kalau kita yang muslim ngelihat aturan fikih itu amat sangat belakangan datangnya. 13 tahun masa kenabian kan 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun itu menguatkan keimanan, aturan fikih itu belakang-belakang. Belakangan banget ketika di Madinah. Aturan pembagian zakat itu gimana, aturan warisan itu mesti kayak gimana. Belakangan. Karena membuat mereka yakin dulu, ini kamu beragama teh pengen ngapain, bikin kamu jadi manusia yang seperti apa, baru nanti untuk dirimu sendiri ketat terhadap aturan ibadah, mangga. Ya, supaya agar jangan sampai ya kayak gitu ya, punya mata pendengki, naudzubillah. Bahkan dicontohkan di dalam Islam ada kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu pemimpin besar setelah Rasulullah, lalu Abu Bakar, lalu kan Sayyidina Umar. Suatu ketika beliau pengen angkat gubernur, karena di saat itu beliau kalau zaman sekarang mah disebutnya presiden ya. Di zaman itu beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin dari orang-orang beriman. Terus si calon gubernurnya disuruh datang ke rumahnya. Begitu nyampe, ngelihat si pemimpin paling tinggi ini nih, Sayyidina Umar, lagi main sama anak kecil. Kita tahu segagah-gagahnya orang, kalau main sama anak kecil kan tetap lucu-lucuan. Ciluk. Nah, ya, kayak begitu. Jadi ceritanya ilfil. Kayak gini Umar, yang katanya setan aja nggak berani papasan, takut. Maka ngelihat ekspresinya yang heran kayak begitu, ditanya, dipanggil. Kamu, kenapa mukanya kayak begitu, ha? Kamu nggak punya anak cucu apa di rumah? Dijawab, iya. Langsung ciut, punya anak cucu. Terus kamu di rumah nggak pernah main seperti tadi dengan anak dan cucumu? Oh enggak pernah sama sekali. Mungkin dia ngerasa karena itu bisa menurunkan kewibawaannya dan lain-lain. Maka waktu itu pemimpin tertingginya Sayyidina Umar menjawab, pulang kamu sana, nggak usah jadi gubernur. Apa kurangnya kualifikasi saya? Baru dijawab, kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Bagaimana kamu nanti nyayangin orang-orang yang ada di bawah kamu? Mimpin perlu ilmu, bagus kalian sekolah tinggi, tapi ternyata lihat, yang dijadikan dasar paling utama di saat itu adalah kamu punya kasih sayang gak ke yang kamu pimpin? Karena kalau enggak nanti yang buncit kamu doang, yang gendut kamu doang, rakyatmu malah sengsara. Ya, gak peduli kamu sepinter apa, gak peduli kamu secerdas apa, sampai seperti itu orang-orangnya. Ya, itu adalah yang dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan di kesempatan lain beliau dikunjungi, masih Sayyidina Umar ya, dikunjungi oleh gubernur, yang ini udah jadi gubernur nih. Ceritanya mau mampir, namanya sowan ketemu sama pemimpinnya, gubernur ketemu Pak Presiden gitu, bawa oleh-oleh ceritanya. Yang dibawa waktu itu kue. Dicicipin lah oleh Sayyidina Umar. Enak. Justru karena saking enaknya, baru sekali gigit ditaruh lagi. Tapi terus ditanya, ini kue seenak ini, hei kamu, bisa dimakan nggak sama semua orang di daerah kepemimpinanmu, termasuk yang paling miskin sekalipun? Ya udah, gubernurnya jawab, enggak sih, ini kue mahal, nggak semua orang sanggup beli. Bawa untamu di mana, bawa pulang ini kue, jangan kasih ke saya. Maka kan ditanya, loh apa, kenapa, apa salahnya, ini cuman kue. Apa jawaban Sayyidina Umar ketika itu? Kita itu pemimpin, kalau negeri kita kelaparan, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Tapi kalau negeri kita makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Maka apa kabar kalau pemimpinnya tambah buncit, tapi terus pemimpin anak-anak masyarakatnya tambah lapar? Saya nggak bahas hukum perut buncitnya ya,
Emang ada orang yang terlahir perutnya banyak makan, ya itu mah bohwat. Maksudnya adalah naudzubillah kalau sampai menyalahgunakan. Ya. Maka lihatlah esensinya. Beragama, Koko minta tadi di awal untuk supaya kalian semuanya benar-benar taat dengan agama. Bahkan jadi jalan hidup. Tapi mohon jangan salah fokus. Akhirnya cuma badan kita aja yang gerak ke tempat ibadah, tapi tidak membuat kita jadi manusia yang tambah baik. Jangan punya mata seperti lalat ya. Tahu lalat? Lalat? Ini di sini ada yang Chinese juga. Saya harus diterjemahin ke pakai bahasa Mandarin tidak? Nggak lah ya. Ini khusus cuman mah. Kue tiana. Oke lah. Kayak istilah. Tapi biar semua ngerti ya pakai bahasa Indonesia. Jangan punya mata seperti lalat. Lalat itu udah ditaruh di taman bunga, dia tetap terbang pergi nyari gunung sampah. Ya. Kalau manusia berarti sudah dikelilingin orang-orang baik seperti ini, dia tetap fokus nyari keburukan orang. Tuh lihat tuh anak yang dari sekolah itu mah seragamnya nggak matching. Ternyata di sana banyak juga orang-orang yang bermaksiat gitu katanya. Buya Hamka malah jawab kayak gini, oh saya juga pernah ke Amerika, ternyata di Amerika banyak orang baik, orang soleh. Komplain lagi, oh Buya ngaco, oh, ini kan Amerika negara bebas, masa ada banyak orang baik? Dijawab, gimana kita ngelihatnya? Kalau kita sibuk fokus nyari kebaikan, di mana-mana juga bisa nemu kebaikan. Tapi kalau hati kita yang emang kotor, busuk, ada orang mau nraktir juga seujon, mau ngeracun ya, gitu ya. Ada orang lagi pengen berbuat baik dituduh Allah caper, ya pencitraan. Asal meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi sibuk gue sama dosa orang, seolah dirinya nggak punya dosa. Ya, nih jawab sama-sama ya. Kalau keluarnya telur, meskipun dari pantat ayam, tetap diambil tidak? Tetap dimakan, malah nggak cuma diambil. Padahal telur keluarnya dari pantat ayam. Ya. Sekarang kau ganti. Kalau keluarnya mohon maaf kotoran, tapi keluarnya dari pantat presiden, ada yang mau ngambil? Nggak ada. Jadi jangan salah fokus. Kok ini orang beneran salah? Kasih tahu atuh, traktir, ajak makan. Ngapain ngajakin orang harus jadi benci sama dia juga? Jelek-jelekin di medsos. Ya, terus saja sibuk pencitraan, naudzubillah. Bikin Q&A, question, pertanyaan, padahal pertanyaannya dia bikin sendiri, dia jawab sendiri. Capek sekali ya Allah hidup seperti itu. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang ya. Jadi kalau mencapek ngejar mulut orang teh ya Allah, pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, pegel. Saya yang ketawa bapak-bapaknya ini. Karena sudah tidak langsing lagi nih. Nah, kita berhasil kelihatan langsing juga mukanya biru ya, kurang oksigen soalnya Pak ya. Jadi seperti itu ya, membuat kita jadi manusia seperti apa. Bahkan di dalam Islam pun ada ayat di Quran surat ke-26 Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti akan ada hari di mana harta dan anak-anak kita tuh nggak akan bisa kita jadikan andalan lagi, nggak berarti lagi di hadapan Allah. Tapi yang berarti nanti di hadapan Allah adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Yuk, bismillah. Jadi orang baik. Kalau misalkan orang baik itu banyak ya, tapi kalau kita nggak bisa nemuin mereka, kita yang jadi orang baiknya. Kok jadi orang baik selalu dimanfaatin? Inilah pentingnya beragama. Karena kalau misalkan dia baiknya karena Allah, nolongin orang dia jahat, ya dia yang rugi. Masa dia yang jahat kita yang dihukum? Kalem weh, tenang. Tapi dia nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi tetap aja dia tuh jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Satu dunia suka Allah benci juga saya yang repot. Tapi tetap aja dia mengkhianati. Saya mah bakal mati. Cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1.
Kita pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Berarti kita teh ke surga pengen dihalangin sama kelakuan kita sendiri. Ibadah segitu-gitunya, ditolong, alhamdulillah, digugurin dosanya gara-gara kejahatan dia. Berarti harusnya dia tuh yang kita traktir. Paling bingung orangnya, saya kan habis fitnah kamu, kenapa ditraktir? Bukan akunya yang baik. Ini Allah dan Islamnya. Oh gitu ya Islam. Ajarin saya ngaji dong. Gitu. Nanti tinggal praktekin di agama masing-masing. Ya. Jadi kita itu nanti tanpa sadar menjadi perwakilan dari kepercayaannya masing-masing. Na'udzubillah, kadang kita ngaco, yang dihina bisa jadi bukan kitanya, tapi agama kalian masing-masing. Oh gitu, orang Islam teh, masa gitu sih? Padahal yang baik ada, yang ngaconya kita. Ya. Maka yuk harus membuat diri ini, manusia ini, kita ini jadi orang yang seperti apa. Ya. Dan karena beragama jadi tadi enak, mau diapain juga bismillah ya Allah. Karena tujuannya kan Allah. Kalau tujuannya adalah balas budi dari dia, ya dia nggak balas budi, ngambek. Ya. Dia rese dikit, nyesel gua bantuin lu. Ya. Kenapa baiknya harus beralasan begitu? Ya. Ya kita baiknya agar dibalas, agar dicintai oleh yang maha baik aja. Jadi jauh lebih ringan, jauh lebih enak, tidak transaksional gitu berbuat baiknya. Ya. Ada orang mah gitu aja, ngecewain tapi dia kok pasti. Tapi kalau mau jujur, orang ngecewain kita itu nggak melulu karena dia jahat kok, tapi karena dia itu manusia terbatas. Contoh, kalian nolongin orang, orangnya mau balas budi, OTW balas budi, mati kecelakaan. Berarti dia nggak bisa balas budinya karena dia jahat atau karena nggak ada umur. Nggak ada umur. Yang repot kalau kita meletakkan bahagianya kita, nunggu orang harus baik dulu ke kita. Selamat menderita nanti, ya. Karena ya gimana caranya orang baik terus ke kita? Nabi-nabi yang dikenal di agama masing-masing juga orang baik semua, tetap aja ada yang musuhin. Kita jelas belum baik, nggak ada yang musuhin, aneh atuh. Ya. Udah gitu nggak mau dimusuhin, gimana ceritanya? Ya, salah ada. Ya, bismillah. Sudah membuat diri kita jadi manusia yang seperti apa, sehingga bismillah mudah-mudahan tercapailah itu kerukunan, kedamaian, bersatu. Nggak ada lagi berantem-beranteman, nggak sibuk nyari kesalahan orang-orang, semua sibuk mencapai ridho Tuhannya. Ya, so kita sisain waktu biar lebih banyak untuk tanya jawab ya, ngobrol-ngobrol. Silakan. Gak gimana-gimana, emang belum jadi ustad. Masih santri, banyak dosa, tapi diajakin ngaji, ya udah ngaji. Karena tahu bakal mati, jadi usianya dipakai ngaji, nggak dipakai nyinyirin live orang. Tapi hidayah sih luar biasa, masya Allah. Dia nggak suka dengan live ini, dia bela-belain nonton live ini hanya untuk mencaci maki. Udah kuotanya bayar sendiri, tapi transfer pahala. Keren banget. Mudah-mudahan teman-teman nggak perlu ada yang ikut ngehina, karena tidak perlu menghina yang sudah terhina ya. Ya, karena kalau itu orang itu hanya manusia kok, ya, tapi saat ini adalah media. Ya. Mana digital itu dibentuk sedemikian rupa untuk kita bisa mengakses dan juga nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja. Ya. Memfilter pemuda akan membatasi uang kemudian agar tidak dapat digiring opini narasi intoleransi di media-media digital. Iya, bismillah. Kok sih meyakini ya, salah satu tujuan kita nyari ilmu, kalau dalam Islam nyari ilmu itu bisa kita sebut ngaji juga ya. Tapi kan ngaji ini macam-macam. Ada yang ngajinya benar-benar ilmu agama, ada yang ngaji ya bahkan yang umum gitu ya. Belajar matematika, fisika, kimia. Tapi yang paling penting adalah tujuannya. Salah satu tujuan utama kita ngaji itu adalah untuk makin jago nyari kekurangan diri sendiri. Bukan makin jago nyari kekurangan orang. Ya. Karena kalau dari awal kita ngajinya udah pengen nyari ini orang salahnya apa, biar bisa saya skakmat, biar bisa saya hina, biar bisa saya cari celah-celahnya, biar bisa saya jatohin. Jadi apa? Ya.
Maka ketika akhirnya kita udah sadar tujuannya adalah itu, kita ngaji, maka nanti ketika ngelihat ada yang ngajak untuk supaya tidak toleran, ngajak untuk saling memusuhi satu sama lain, baik yang seagama ataupun beda agama, ya udah sadar. Nah, dari awal saya ngaji untuk buat nyari tahu kekurangan diri, jadi untuk tambah baik, bukan untuk malah jadi jago, punya alat, dalil-dalil untuk dipakai buat maki-maki agama orang lain. Ngapain? Ya, kita udah caci maki agama mereka nih, bakal ngakunya berdebat untuk supaya mereka mau ikut ke kita misalkan. Allah nggak kasih hidayah ke mereka juga nggak berubah. Tapi kalau Allah sudah pengen kasih hidayah, ya sudah, kita nggak ngasih tahu apa-apa ke mereka juga, suatu saat mereka pengen belajar sendiri. Ya, walaupun silakan kalau pengen diskusi, tapi itu dia kadang malah lagi udah jelas ya, kita diskusikan nyari kebenaran. Kalau sudah nanti diskusi yang malah mencari pembenaran, ya sudah, udah tinggalkan saja. Hanya hati-hati dengan tadi niat dan tujuan, fokusnya masing-masing. Bismillah. Karena nanti kalau salah niatnya udah jelas akan kelihatan. Gampang ngambek, gampang menghina, gampang mencaci. Yang diserang malah orangnya, individunya, bahkan malah ke fisiknya. Orang dia nggak bisa milih, pengen punya fisik kayak begitu. Terus kita hina-hina, ya sama aja kayak ngehina Tuhannya tuh. Ya. Jadi fokusnya kayak begitu, dan fokusnya untuk mencari kekurangan diri, dan fokusnya untuk tadi jadi tambah baik, jadi manfaat, jadi bikin kita tambah dekat kepada Allah. Bismillah. Nanti lebih enak memfilternya. Jadi fokus kepada diri kita sendiri, bagaimana dalam kita jadi kebenaran, ya. Iya. Oke, kalau disuruh sama dari sebelah kanan satu orang, dari sebelah kiri satu orang, ya kita buat closing tadi. Oke, masih dulu dari kanan, mau lihat dulu ini bersama dia untuk atau menuju mikrofon yang lagi sekarang. Wajah-wajahnya kayak peserta COC semua ya ini, Clash of Champion. Oke, sekarang nama dari teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Albab. Saya Muhammad Al-Albab. Masya Allah. Dari? Saya berasal dari sekolah Hakim Sunan Islamic School, dari Pondok Pesantren Hakim Sunan. Izin bertanya, Ya. aku bilang tadi banyak sekali orang yang salah dalam agama. Tentunya karena mereka tidak paham, benar-benar tidak paham apa makna sebenarnya dari sebuah ibadah. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk paham secara kompleks apa itu makna dari sebuah beragama, apa itu makna dari sebuah ibadah, dan agar kita dapat berjalan dengan jalan yang benar-benar baik di agama kita masing-masing. Terima kasih. Iya. Baik, bismillah. Satu-satu dulu ya. Karena kalau udah umur segini suka cepat lupa. Ya. Umur segini. Hai kisilah ya. Kita perlu pahami kalau misalkan ada orang yang kita lihat secara fisik dia memang beragama. Kalau dalam Islam berarti misalkan dia sholat ya. Tapi ternyata ada perbuatan-perbuatan dia yang jatuhnya merupakan kezoliman, dosa. Sehingga terlihat ada kemunafikan dan yang lain-lain. Maka guru kami menyebutkan salah satu alasannya adalah tadi ada niat yang salah dalam dia beragama. Dia menuntut ilmu bisa jadi hanya untuk dapat ijazah, hanya untuk disebut ustadz, hanya untuk disebut orang pintar dan lain-lain. Ya. Karena sebagaimana kita sendiri suka yang tulus, suka keikhlasan. Contoh, kalau kita dikasih susu sapi murni, senang, doyan, bahkan ada yang doyan susu. Tapi mohon maaf ya, kalau susunya dicampur sama, mohon maaf, kotoran sapinya 1 sendok mau? Enggak. Setengah sendok nih Bu? Enggak. Setengah sendok dikocek nggak akan kelihatan. Masih nggak mau juga. Oh berarti kita sendiri aja pengennya yang murni. Apalagi Allah. Terus kita beribadah kepadanya dengan niatan yang tidak murni. Hanya sekedar ijazah atau hanya sekedar dipuji makhluk dan lain-lain. Itu yang jadi masalah. Karena kalau Allah sudah melengkapi itu dengan keberkahan dan keridhoannya, otak beda-beda, ada yang dikasih IQ tinggi, ada yang tidak. Tapi kalau sudah niatnya benar, satu-satunya hadis yang kita hafal, Allah bisa jadikan 1000 orang mau ngamalin kebaikan itu dari lisan kita.
Tapi kalau dibalik, niat udah salah, tujuannya udah salah, 1000 hadis yang kita hafal, Allah bisa jadikan tidak ada satupun yang mau dengerin kita ngomong. Ya. Yang pertama, jaga niat menuntut ilmunya itu dulu dari awal kayak gimana. Ya. Supaya istilahnya bisa ngejaga nih. Jangan sampai naudzubillah ada kesalahan sehingga akhirnya malah jadi yang jelek atau yang malu kan jadi bukan dianya aja, tapi agamanya juga ikut jadi masalah. Selanjutnya ngapain lagi minta tolong sama Allah? Ya Allah, Engkau yang genggam hati ini ya Allah. Kalau kita di Muslim kan percaya gitu, maka ya anugerahkanlah hati hamba hidayah, pertemukan dengan guru yang baik, pertemukan dengan lingkungan yang baik yang membuat hamba tambah diridhoi olehmu. Orang nggak benar-benar tulus nggak akan minta kayak gitu ke hadapan Allah. Ya. Contoh nanti dia lomba, dia mintanya ya Allah menangkan saya ya Allah. Padahal setiap kali kita meminta untuk menang, kita lagi ngedoain saudara kita untuk kalah loh, kalau mau jujur. Ya. Makanya akhirnya ya Allah jadikan supaya ini jadi amal soleh. Itu aja yang paling penting. Makanya dalam Islam itu berbuatnya untuk apa itu penting sekali. Kayak contoh kok kalau misalkan semuanya Allah yang nentuin, terus buat apa tuh kita ikhtiar capek-capek? Dokter diledekin sama pasien. Dok, kalau kata Allah saya sembuh, saya bakal sembuh, dokter nggak datang ke rumah sakit juga. Buat apa dokter datang? Nah, kalau dalam Islam tujuannya adalah agar kita berikhtiar agar jadi amal soleh. Kita mah hidup lagi ngumpulin itu doang, Kak. Izin ya, seumur hidup semua kepengen kita dikabulin jadi nyata semua. Tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan kita yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Iya dapat duitnya, iya dapat jabatannya, tapi emang gituan laku nanti di hadapan Allah? Nggak akan ditanya saldomu berapa, nggak akan ditanya jabatanmu apa. Tapi misalkan ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, tapi dia tiap berucap, bertindak, berbuat semuanya jadi pahala, jadi amal soleh di hadapan Allah. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya, paling bahagia setelah wafat. Ya, begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa Allah tolong ya.